Dari Profesor Aiman ya. Pak Iman. Pak Iman. Pak Iman ini Aiman. Ya. Jadi saya nggak menilai ini sebagai agenda yang akan menjatuhkan Pak Jokowi dan Tidak menjatuhkan Pak Jokowi. justru ini sangat menguntungkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dikit lagi jadi tersangka semua nih yang fitnah. Gimana? Yang tukang fitnah-fitnah yang ngolok-ngolok ini jadi tersangka. Mas Roy dan kawan-kawan. Dan terancam akan dihukum. Kecuali setelah pulang ini minta maaf, masih saya sampaikan ada yang minta maaf. Ya. Mas Aiman, 2008 saya nulis tentang tesis saya itu status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka, apalagi dalam perkara ece-ece seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut, masih memperolok-olok segala macam. Menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya seperti apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu bisa sadar itu Zainal Ma'arif sehingga dia langsung minta maaf, walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang Mas, ini adalah lembaga kepresidenan ya, namanya silakan. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum, silakan, sudah selesai. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu para kabas maki-maki, ribut-ribut, nanti akan berpersoalan dengan hukum gitu. Malah contoh nih, Pak Profesor Paiman, ya, para saya sebenarnya nggak mau laporin mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi Betul dan mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, dikasih, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor. Betor minta Ya, 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini. Iya, itu kan laporan polisi kita. Oke. Nah, katanya minta sumbangan buat acara ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan diviralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau laporin namanya Bitor itu, tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazah yang palsu 1000% yakin, makanya dengan berat hati. Jadi yang bukti transfer yang beredar dari media sosial itu Ya benar. itu uang dari Profesor Paiman. Kalau 15 nggak juta ngapain tadi. dia nggak kenal si Bitor mau ngasih uang senilai 20 juta. 15 juta rupiah. 15 juta, gara-gara kurang 5 juta makanya dia Iya. ributin. Gara-gara Ya ini betul. Gara-gara kurang 5 juta dia ributin di Tidak ada niat kriminalisasi daripada Pasar Pramuka. Profesor yang adalah mantan wakil menteri desa, termasuk Oke. Mas Suryo. Oke. Nah, tapi menurut saya ya, makanya saya sedikit kaji. Ya. Kalau bicara tentang kewenangan daripada presiden itu jangankan hanya bikin ijazah palsu atau apa, ini kan nggak betul. Oke. Menyatakan perang pun bisa, membantu sumbangan segala macam, dia punya prerogatif yang punya keistimewaan dia, nggak bisa dituntut seorang presiden. Nah, kalau sudah presiden punya kewibawaan dan kehormatan seperti itu, apalagi udah ada SP3, ini buat sadar. Contoh nih, aku kasih contoh satu nih buat Mas Red. Semoga Pak Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang mati. Para tabas hanya bilang ayah bodoh, kalimat itu ayah bodoh. Kalau mau dipikir di luar negeri, hakim mau konyol 20 tahun anak bapaknya, karena anaknya dikasih kunci ya sebelum 19 tahun. Saya dihukum ya, walaupun dihukumnya nggak di penjara ya, tapi dia nggak bersalah karena kalimat bodoh. Nah sekarang bagaimana kalian misalnya Pak Proy adalah mantan menteri dari partai yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi gitu, apa nggak bisa sedikit? Saya sudah bukan orang partai. Ya walaupun, tapi setidaknya kan kualitas Bapak sebagai seorang dokter, kalau bagi saya Pak Roy Suryo ini profesor. Tapi saya yang berpikir lah Mas juga, dulu saya nggak mau ribut lagi sama Mas Suryo. Kenapa? Karena saya pikir udah masa lalu lah ribut-ribut ya. Kita kan dengan jadian. Makanya saya malam ini saya mudah-mudahan lidah saya ini nggak
terselip atau menghina atau merugikan orang. Karena ini persoalan bukan antara Pak Jokowi dengan mereka, tapi antara mereka lagi dengan hukum. Gitu. Antara Mas Rosyuryo Dengan hukum, Dr. Tifa, Bung Risma dengan hukum. dengan hukum. Bahkan kami juga menggugat perdata. Pak Paiman memberi kuasa. Nah, kita minta agar mereka dinyatakan berbuat. Tapi sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Bung Taufik nggak bisa kemudian itu dilakukan proses hukum karena tidak ada pembanding secara yudisial. Ini kan katanya karena terpengaruh dengan kalimat dari Pak Rosyuryo bahwa bukti yang diajukan adalah buktinya fotokopian. Kan sudah dijelaskan sama kawan kita bahwa ketika orang membuat laporan polisi, walaupun dia bawa aslinya, itu yang disangkas itu yang kopiannya. Nanti pada saat sudah penyidikan baru ditanya mana aslinya. Itu pun tidak benar, Pak. Nah, jadi kan sebenarnya apa yang saya lihat dari orang-orang ini mulai Egy Sujana, Bang Rui semua adalah upaya untuk memperolok-olok, mempermalukan Pak Jokowi mungkin karena dendam politik, betul jadi. Karena mungkin berbeda. Itu tujuan utamanya ada. Ya, karena caranya itu orang harusnya membuktikan dulu, diam-diam aja. Nanti kalau udah terbukti baru hajar. Kalau ini buktinya juga nggak mau, ditanya aslinya, Pak Jokowi juga aslinya kan kayak main-main. Sehingga ketika ditanyakan, saya dapat bocoran nih. Dari 50 saksi ahli, apa juga yang Bapak sampaikan juga bukan perbandingan asli, nggak ada kaitan dengan ini. Sehingga Bapak ketika ditanya oleh polisi di penyidikan, nggak bisa jawab. Kayak Rismon segala nggak bisa jawab. Sehingga unsur memberi pencemaran nama baik, menyebarkan berita dan menghasut itu terbukti. Sehingga status ini oleh para ahli maupun saksi lainnya dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya gak lama lagi mereka ini akan menjadi tersangka, dan dapat dipastikan bahwa mereka akan dihukum. Kalau nggak minta maaf, apa kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya harapkan mudah-mudahan setelah acara ini, saya menyarankan ke teman-teman kita untuk Indonesia lebih baik lagi, minta maaf aja. Ya ke Pak Presiden, Pak Jokowi karena dia orang jasanya palsu, suruh ya, maaf. nggak bisa. Kalau kalian nggak maaf, masalah. Tapi yang terjadi ya, Pak Paiman ini udah siap nih, kenapa? Karena Pak Paiman itu doktornya asli, profesornya asli. Dihina dia nggak benar, datang ke Unpad ngejek-ngejek. Coba bayangkan udah terima duit lagi, bukan Mas Suryo ya, tapi sih. Nah itu. Maka saya udah minta maaf aja, mumpung orangnya itu bilang kalau saya nggak dipermalukan, saya maaf. Jadi bukan mengkriminalisasi orang-orang pintar ini, tapi adalah orang-orang pintar ini, orang-orang besar ini mengecilkan Pak Jokowi. Bang ini nanti, saya bilang malah dulu nanti Bang Edi akan tanpa takut penjara. Oke. Saya Tapi kan tangan lu, Bang. ya.